Ya, oke, langsung saja kita sikat ke videonya nih. Boom, oke cuy, jadi ini kameranya ya. Waduh, ini aku udah lanjut di kamera HP cuy ya. Ke belakang seperti ini cuy. Ini di sini udah nggak ada kancingnya cuy ya. Makanya aku ini lilit pakai isolasi kayak gini cuy. Kalau aku nggak kasih isolasi kayak gini, ini tutup baterainya bisa cepat cuy ya. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan gue Dia Vlog. Salam apa salam satu aspal ya. Oke cuy, banyak kalian nih. Semoga kalian selalu dengan keadaan sehat dan makin banyak rezekinya. Amin gitu cuy. Racing. Sebelumnya aku ucapkan berterima kasih nih kepada kalian semua ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton videoku ini cuy. Dan tentunya sebelum lanjut ke videonya, aku pastikan dulu nih kalau kalian itu sudah like dan subscribe channelku ini cuy, supaya aku itu lebih bersemangat dalam membangun channelku ini gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bikin konten mengenai action camku nih gitu ya. Ini action camku pribadi yaitu Xiaomi Y internal black cuy ya, yang warna hitam. Nanti aku kasih reviewnya seperti apa, dan untuk saat ini itu aku mau mempersiapkan atau prepare peralatannya yang buat syuting cuy ya, anjas. Oke, jadi di depan kita itu ada ini cuy, ada tripod gitu aja. Tripod HP, dan ini ada lampu sorot cuy ya. Ini bukan asbak cuy, mata nih. Jadi ini lampu sorot yang diproyekkan ya cuy ya. Ini di custom cuy. Ini bukannya itu pecah gitu ya. Ini ditambahin kayak gini cuy ya. Ini akal-akalan nih. Tapi ini nyalanya terang banget cuy ya. Nanti kita coba cahaya seperti apa nih. Meskipun ini aku udah pakai lampu kamar, lampu poklam lah, tak neon itu ya, yang warna putih cuy ya, yang segini. Tapi cahayanya seperti ini cuy. Ini masih kurang penerangannya gitu ya. Makanya aku tambahin pakai lampu sorot ini cuy ya. Oke, jadi untuk cahayanya itu seperti ini cuy ya. Oke cuy, ini cahayanya seperti ini ya, bukan main dah. Ini sangat silau banget ya cuy ya. Aku lihat kalau pakai mata kayak gini, kalau pakai kacamata gitu ya, itu silau banget cuy. Ini harus pakai kacamata las ya. Waduh, ini memang sangat berfungsi sekali gitu ya. Oke, langsung saja kita sikat ke videonya nih. Boom, oke cuy, jadi ini kameranya ya. Waduh, ini aku udah lanjut di kamera HP cuy ya. Mudah-mudahan aja suaranya ini keras terdengar juga jelas gitu ya cuy ya. Racing. Oke, jadi inilah seperti yang kalian lihat ya untuk kondisi kameraku cuy ya, action camnya nih. Ini Xiaomi Y yang sangat mengenaskan kondisinya cuy ya, yang selama ini bertahun-tahun aku gunakan buat ngevlog cuy ya. Waduh, ini aduh cuy ya, ngevlog malah kondisinya pil kayak gini cuy ya. Jadi suaranya itu bindeng kayak gini cuy. Ya maklumlah, namanya juga hidung sensitif gitu cuy ya. Kalau kena air, kemasukan air pasti langsung bindeng kayak gini cuy, pilek ya. Aduh. Oke, jadi untuk kondisi depannya seperti ini cuy ya. Nih aku udah kasih lakban juga kayak gini, solatif cuy ya, dan memprihatinkan banget cuy. Oke, untuk kondisi depannya seperti ini ya cuy ya. Ini ada tombol-tombolnya juga. Terus pindah ke bawah ini kayak gini cuy ya. Dan ke belakang seperti ini cuy. Ini di sini udah nggak ada kancingnya cuy ya. Makanya aku ini lilit pakai isolasi kayak gini cuy. Kalau aku nggak kasih isolasi kayak gini, ini tutup baterainya bisa cepat cuy ya. Ini untuk bagian ada micro SD, USB dan lain sebagainya. Ini untuk yang di mode kayak gini cuy. Ini kayaknya ya cuy ya, soalnya aku nggak ngerasa aku pecahin ya cuy ya. Jadi ini mungkin kesalahan pada saat memodifikasi mic internalnya nih. Jadi mungkin kan di solder tembus gitu ya, terus di sini melantar cuy, merapat kayak gini gitu ya cuy ya. Rata-rata kebanyakan Xiaomi kalau di mode mic itu yang pecah di sebelah sini cuy ya. Nih letak kayak gini cuy, terus pindah ke bagian atas kayak gini, ke bagian samping kiri, nah kayak gini cuy. Nah ini dah memang aku yang mecahin cuy ya. Nih kalian bisa lihat ya, tuh sampai kelihatan bagian dalamnya cuy ya. Ini mesinnya, rongga-rongganya kelihatan cuy ya. Dan aduh, tapi ini Xiaomi memang bandel cuy ya. Ini walaupun keadaan seperti ini, tapi masih bisa digunakan dengan baik ya cuy ya. Nggak ada minus, cuma minusnya sekarang itu untuk pemakaian cuy ya. Ini aku jujur ya,
di tombol ininya cuy. Ini nggak tahu ini tombol apa namanya ya. Jadi ini kalau di klik, kalau nggak disambungin ke wifi, ini diklik nggak bisa cuy ya. Tapi kalau kita udah on, wifi-nya ini di onin juga, tapi ini diklik bisa cuy ya. Maksudnya ya masih responsif. Tapi kalau kondisi kamera ini on terus wifi-nya itu nggak di onin, terus kita mau ngeklik ini itu susah cuy, kayak gitu ya. Makanya aku kayak itu kalau ngevlog kadang pakai disambungin gitu ya ke HP. Kalau nggak disambungin ke HP ya ini tetap harus nyala wifi-nya cuy, supaya ini bisa diklik dengan baik gitu ya. Nggak tahu ini kenapa cuy, ya seperti ini nggak responsif seperti awal gitu ya. Ya maklum lah cuy, namanya juga udah 5 tahun di aku. Untuk sebelumnya itu pemakai yang pertama itu udah berapa tahun cuy. Ini aku belinya itu dulu second cuy ya, dengan harga 900.000 seset sama tas, tongsis, mounting dan lain-lain gitu ya. Aku saran sih untuk kalian yang motovlog baru memulai gitu ya cuy ya, atau pemula lah ya, cukup belinya ini action cam, baterai ya, mounting gitu ya cuy ya. Udah cukup lah, paling ya 500.000 kalau udah di mode mic gitu ya, sama ininya udah di mode gitu ya. Nih lubangnya gitu ya. Aduh, seperti ini cuy keadaannya gitu ya. Untuk kualitas suara, kualitas video ya kalian pasti udah tahu yang sering menonton videoku gitu cuy ya. Tadi pas di awal aku ngerekamnya pakai kamera ini cuy ya, Xiaomi Y ya. Ini masih dibilang entry level lah ya, untuk motovlog pemula ya masih worth it. Kamera 1 jutaan gitu ya kalau baru, kalau second ya 500 ribuan cuy ya. Untuk pemakaian 5 tahun kondisinya seperti ini cuy ya, udah retak. Ini harus hati-hati nih kalau teman-teman mau nge-mode itu ya, jangan sampai rapat seperti ini kelihatannya itu jadi kayak minus gitu ya. Untuk pemakaian juga harus berhati-hati, jangan sampai jatuh cuy, biar enggak retak kayak aku ini gitu ya. Aduh, mengenaskan banget ya. Kalau udah ada modal sih aku pengennya juga upgrade ke GoPro gitu ya, minimal ke GoPro Hero 4 Silver gitu ya. Kalau udah punya uang banyak gitu ya bisa upgrade ke GoPro Hero 7, terus GoPro Hero 9 yang black itu ya cuy ya. Oke, jadi untuk kondisinya seperti ini cuy ya, untuk pemakaian 5 tahun nih yang warna hitam gitu ya. Aduh, nggak apa-apa lah, aku masih pakai buat ngevlog gitu ya. Yang penting masih bisa berfungsi. Maka dari itu cuy, makanya aku itu pengen nambah kamera satu lagi, tapi ya insya Allah next lah ya, doakan aja cuy ya. Mungkin video cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tentunya jangan lupa like dan subscribe gitu ya cuy ya, supaya kita lebih bersemangat dalam membangun channelku ini cuy. Aku akhiri, see you next time. Salam ngampak, salam satu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya.